Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kelima, ayat 1-6. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Bersedia menerima namun enggan untuk memberi adalah kalimat yang cukup menggambarkan perilaku Ananias dan Safira. Pada bagian sebelumnya kita telah melihat praktek hidup jemaat yang menjunjung tinggi sikap sepenanggungan. Mereka saling mencukupkan dengan segala modal pribadi yang mereka miliki untuk dijual, kemudian dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun ternyata Ananias dan Safira tidak memiliki hati yang cukup besar untuk melakukannya. Sebagai bagian dari jemaat yang melakukan praktek satu untuk semua, semua untuk satu, Ananias dan Safira sudah pasti merasakan dampak yang sangat baik dari kegiatan pembagian hasil penjualan. Masalahnya, mereka hanya mau menerima dari komunitas, namun enggan untuk memberi bagi komunitas itu sendiri. Kehadiran Ananias dan Safira merupakan contoh dari ketimpangan hidup berjemaat yang perlu disikapi demi menghindari terciptanya kondisi yang tidak sehat di tengah komunitas. Apabila dibiarkan terus hidup dalam hidup berjemaat, maka perilaku seperti demikian akan menjadi penyakit yang menggerogoti keutuhan dan soliditas jemaat sebagai komunitas iman. Hal ini pula yang dilakukan oleh Petrus, tepatnya pada saat ia menginterogasi Ananias. Kebohongan dan tindakan jahat yang dilakukan oleh Ananias dan Safira pun segera diketahui oleh seluruh jemaat, serta menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh anggota agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Sahabat Alkitab, firman Tuhan pada hari ini telah menunjukkan kepada kita bahwa menjaga soliditas hidup berjemaat merupakan tanggung jawab iman bagi setiap anggota di dalamnya. Kita perlu menyadari bahwa kehadiran gereja sebagai komunitas iman merupakan anugerah dari Tuhan yang perlu terus kita jaga dan pelihara bersama. Persoalannya justru ketika kesadaran untuk menjaga keutuhan hidup berkomunitas sebagai sebuah jemaat semakin berkurang pada diri umat Tuhan. Alhasil, tidak banyak orang yang menghargai nilai hidup bersama dalam komunitas dan semakin tidak menganggap penting berbagai kegiatan berjemaat. Oleh sebab itu, kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat kita resapi untuk membangun soliditas sebagai komunitas iman di dalam kehidupan berjemaat. Marilah kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki sikap yang baik, kesediaan untuk menjaga keutuhan hidup berjemaat sebagai komunitas iman yang Tuhan anugerahkan juga kepada kami. Biarlah bersama-sama kami boleh membangun kehidupan yang saling melengkapi, yang sepenanggungan dan bersedia untuk saling mencukupkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.